Kisah Siti Masjitoh yang digodok hidup-hidup oleh Fir'aun dan makamnya mengeluarkan bau harum. Siti Masjitoh adalah seorang perempuan yang selalu berpegang teguh pada kebenaran dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu Siti Masjitoh menjadi pelayan dari istri Fir'aun yang bernama Siti Asiyah. Tugasnya adalah mengurus anak-anak dari Fir'aun. Kemudian ada seseorang yang dekat dengan Siti Masjitoh yakni Hazakil. Dialah yang membuat peti untuk Nabi Musa sewaktu kecil untuk dihanyutkan ke sungai agar tetap bisa hidup. Dikisahkan bahwa Siti Masjitoh sudah beriman kepada Allah melalui Nabi Musa alaihi salam, tetapi masih disembunyikan dari Fir'aun. Suatu hari Siti Masjitoh menemukan suaminya meninggal dengan kondisi yang tragis karena dibunuh oleh Fir'aun. Keimanan dari suami Siti Masjitoh kepada Allah ternyata sudah diketahui oleh Fir'aun yang membuatnya membunuh sang suami. Kejadian itu membuat Siti Masjitoh dirundung kesedihan, meski begitu ia menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha untuk sabar. Kesedihan Siti Masjitoh pun ia ceritakan kepada Siti Asiyah. Saat itu juga diketahui bahwa Siti Asiyah juga sudah beriman kepada Allah tanpa diketahui suaminya. Dalam kesehariannya, sepeninggal sang suami Siti Masjitoh tetap menjadi pelayan dari anak-anak Fir'aun. Namun suatu hari ada kejadian yang sebenarnya sederhana. Siti Masjitoh menjatuhkan sisir anak Fir'aun, saat mengambil sisir tersebut tiba-tiba saja ia mengucapkan kata Bismillah. Ucapan itu pun membuat anak Fir'aun terkejut dan mempertanyakan apakah ucapan itu ditujukan untuk ayahnya. Karena sudah ketahuan Siti Masjitoh akhirnya jujur dan mengatakan bahwa kata Bismillah yang diucapkannya adalah untuk Tuhan yang sebenarnya, dan bukan untuk Fir'aun. Jawaban dari Siti Masjitoh membuat anak Fir'aun tersinggung dan akan melaporkannya kepada sang ayah. Dan benar saja, Fir'aun akhirnya mendengar dan membuat ia marah besar. Fir'aun pun memanggil Siti Masjitoh dan menanyakan langsung apakah benar apa yang disampaikan anakku. Siapakah Tuhan yang engkau sembah selama ini? Tanya Fir'aun. Betul bahwa tiada Tuhan selain Allah yang sesungguhnya menguasai alam dan isinya. Jawab Siti Masjitoh dengan tegas. Jawaban itu membuat Fir'aun semakin murka dan memerintahkan pengawalnya untuk menyiapkan minyak mendidih untuk menggodok Siti Masjitoh beserta anak-anaknya. Minyak panas lengkap dengan tembaga besar sudah tersedia. Nantinya proses memasukkan Siti Masjitoh dan anak-anaknya ke minyak panas akan disaksikan oleh masyarakat luas. Sebelum itu terjadi Fir'aun memberikan kesempatan jika Masjitoh mau mengikuti Fir'aun sebagai Tuhannya maka ia dan anak-anaknya akan diselamatkan. Keimanannya tetap kuat dan Siti Masjitoh tidak takut dengan ancaman Fir'aun. Fir'aun pun memerintahkan pengawalnya untuk memasukkan anak Masjitoh satu persatu ke dalam minyak panas. Saat giliran anak yang terakhir dan di tengah keraguan Siti Masjitoh, tiba-tiba saja anak itu bisa berbicara dan mengatakan jangan takut wahai ibuku karena kematian kita akan mendapatkan ganjaran dari Allah Ta'ala dan pintu surga akan terbuka menanti kedatangan kita. Siti Masjitoh pun tidak ragu lagi dengan penuh keyakinan dan keikhlasan Masjitoh mengatakan Allahu Akbar ia dan bayinya pun terjun ke minyak panas. Namun anehnya setelah itu justru muncul bau harum. Tulang-tulang Siti Masjitoh dan anak-anak dikubur di suatu tempat hingga suatu hari dalam Isra Miraj Rasulullah melewati tempat tersebut. Tiba-tiba Rasulullah mencium bau harum dan menanyakan asal dari bau tersebut. Itulah kuburan Masjitoh bersama anak-anaknya, jawab malaikat Jibril. Demikian kisah dari seorang muslimah berhati mulia dengan keimanan yang sangat kuat kepada Allah hingga akhir hayatnya. Dan meski hanya tersisa tulang belulang, dari makamnya tercium bau harum yang membuat Rasulullah kagum.